Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke, baik. Terima kasih. Pada hari ini kita kembali berjumpa untuk memulai pelajaran kita, mata pelajaran biologi dengan materi pewarisan sifat atau pola-pola pewarisan sifat menurut hukum Mendel. Baik, sebelum pelajaran kita pada hari ini dimulai, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa kepada Narti. Saya silakan untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Dalam nama alamat yang surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Selamatkan yang menyelamatkan pikiran kami. Nama Tuhan mengujikan yang sepanjang masa. Amin. Sebelum kita memulai, saya ingin mengabsensi dulu kehadiran kalian. Yang pertama Nadia, hadir ya? Arnoldbertus Carlos, Andreas Antolin, Claudius Jenaru. Baik, yang hadir pada hari ini 13 orang. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Di kelas 3 SMP kamu sudah mendapatkannya. Siapa yang masih ingat apa itu pewarisan sifat? Angkat tangan. Nadia, silakan. Pewarisan sifat adalah penurunan sifat yang diturunkan dari induk atau orang tua terhadap anak atau keturunannya. Baik, pewarisan sifat adalah penurunan sifat dari orang tua kepada anaknya. Yuyun? Penurunan sifat yaitu sebagai hereditas merujuk pada penurunan karakter atau sifat-sifat dari orang tua atau kepada keturunan mereka. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Mega dan untuk Nadia dan Yuyun. Oke, baik, agar kalian lebih mengingat lagi, saya minta 2 orang untuk berdiri di depan. Juan, silakan berdiri di depan. Dari kedua teman kita ini, kira-kira apa yang kalian lihat? Perbedaan Yuyun? Perbedaan kulit dan perbedaan kulit. Kemudian apa lagi? Rambut. Apa lagi? Baik, dari kedua teman kita ini kita bisa melihat Juan dari segi bentuk tubuh. Bentuk tubuh dari Juan lebih tinggi dari Yori. Itu dari segi ukuran. Dari segi ukuran atau tinggi badan. Tahu tidak, ukuran itu adalah sifat yang diturunkan oleh induknya kepada anak untuk Juan. Baik, dari Juan dengan Yori tadi kita persilangan atau hukum Mendel itu mengatakan ada persilangan monohibrid dan ada persilangan hibrid. Persilangan monohibrid itu persilangan dengan satu sifat beda. Sekarang saya mau tanya kepada kalian, satu sifat beda yang kalian sebutkan tadi apa? Satu sifat beda yang kalian temukan atau yang kalian sebutkan tadi apa? Untuk Yori dengan Juan. Tinggi badan. Itu satu sifat beda atau yang disebut dengan persilangan monohibrid. Jadi tolong diingat, satu sifat beda masih warna kulit. Kalau tinggi badan dengan ukuran tinggi badan, pendek dengan tinggi, kemudian putih dengan coklat. Satu sifat beda atau 2 sifat beda? 2 sifat beda. Satu sifat beda atau 2 sifat beda? 2 sifat beda. Sebutkan 2 sifat bedanya. Bedanya kepala Juan putih dengan Yori kulit
Kemudian satunya lagi. Satunya Zuan dia memiliki tinggi dan nyeri pendek. Baik, tepuk tangan untuk dua sifat beda persilangan dihibrid dari Zuan dengan Yori, tinggi badan dengan Barnaku. Itu ada dua sifat. Kalau satu sifat monohibrid, yaitu tinggi badan saja dengan pendek, tinggi dengan pendek. Kalau dua sifat beda, tinggi pendek, putih. Silakan Juan dengan Yori kembali ke tempat. Baik, siapa di antara kamu juga pernah makan buah mangga? Semuanya pernah. Apa yang kamu rasakan? Ada yang asam, ada yang pernah lihat pohonnya? Apakah pohon mangga itu sama tidak tinggi dengan ukurannya? Berbeda. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Kemudian buahnya ada yang manis, ada yang pernah tidak makan buah mangga ini? Pernah. Ada yang manis, ada yang asam. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Apa yang tinggi dan pendek? Pohonnya. Manis dengan asam apa? Buahnya. Baik. Dari sifat itu, kalau saya katakan Yudi, kemudian Nadia, bisa sebutkan satu sifat beda dari contoh mangga tadi. Ada yang buahnya, ada yang manis, ada yang asam. Ada yang manis dan ada yang asam. Sekarang nanti dua sifat beda dari contoh tadi. Ukuran pohonnya dengan buah yang manis dan ada yang asam. Ukuran pohon tinggi dan rendah, manis dan asam. Berapa sifat beda itu? Dua sifat beda. Ada tinggi pendek, asam dan manis. Ada dua sifat beda. Dua sifat beda ini disebut tadi dengan apa? Persilangan apa? Dihibrid. Persilangan dengan dua sifat beda. Baik, sudah mengingat kembali ya? Baik, agar lebih paham lagi atau lebih menarik lagi, kita di awal pelajaran pada pagi hari ini kita mengerjakan soal pretest sebelum kita memulai kegiatan inti pada pelajaran pagi hari ini. Baik, semuanya sudah siap untuk mengikuti pretest? Siap. Sekali lagi, sudah siap? Siap. Apa yang kalian bawa? Apa yang kalian bawa? HP untuk kita bisa mengerjakan pretest melalui aplikasi Quizzes. Kalian nanti akan mengerjakan soal di aplikasi Quizzes, kemudian mengerjakan soal 5 nomor. 5 nomor melalui aplikasi Quizzes. Sudah siap? Siap. Waktunya 5 menit mulai dari sekarang. Silakan masukkan atau buka aplikasi Quizzes-nya. Baik, silakan perhatikan di depan, itu sudah ada kodenya. Silakan isi kodenya mulai dari sekarang. 6325. Sudah ada 12 orang. Tinggal 1 orang lagi. Waktu untuk mengerjakan soalnya 5 menit. Mulai dari sekarang. Silakan. Urutan pertama masih Laurentius Junaidi. Ayo, semangat. Tolong dibaca dengan baik soalnya. Selesai.
Mari kita lihat siapa yang mendapat posisi di urutan ketiga. Urutan pertama atas nama Anissa Rohmatin. Mana dia? Baik, kita beri tepuk tangan untuk dia. Kemudian posisi kedua Maria Herlin. Mana? Tepuk tangan. Posisi ketiga ada Albertus Juan. Kita tepuk tangan untuk dia. Baik. Berarti dari hasil kerja kalian yang mendapat posisi tertinggi tadi atas nama Anissa. Baik, tepuk tangan untuk Anissa. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Tujuan pelajaran kita pada hari ini, tujuannya yaitu peserta didik diharapkan mampu menganalisis dan menerapkan pola pewarisan sifat menurut Mendel pada persilangan monohibrid dan persilangan monohibrid dan dihibrid. Baik, persilangan monohibrid dan dihibrid tadi. Hibrid. Persilangan hibrid adalah persilangan yang dua sifat berbeda, dan persilangan hibrid menggunakan dua sifat yang berbeda tanaman intrus, yaitu bentuk yang benar biji. Baik, dari gambar ini kalian bisa menemukan atau mengidentifikasi masalah. Dari gambar kucing, ada gambar jagung, ada gambar kelinci. Kira-kira siapa yang bisa membuat atau menemukan masalah dari gambar yang ada di depan? Silakan. Kenapa buah jagung besarnya berbeda? Baik, kenapa buah jagung besarnya berbeda atau ukurannya berbeda? Bagus, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak. Yang lain? Perempuan dulu, silakan. Yuyun. Mengapa warna kucing itu berbeda? Mengapa warna kucing itu berbeda? Terima kasih. Yang lain? Mengapa warna rambut kelinci berbeda? Mengapa warna rambut kelinci Berbeda. berbeda? Baik, dari gambar di depan kalian sudah sebutkan tadi masalah yang akan diselesaikan. Oleh karena itu, kegiatan selanjutnya kita bagi kelompok untuk mencari atau menemukan jawaban dari masalah-masalah yang kalian sebutkan tadi pada gambar di depan. Silakan ketua kelas membagikan kelompok. Baik, sekarang Bapak akan bagikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan untuk menjawab masalah-masalah yang sudah kami sebutkan tadi ya. Silakan kerja, tulis nama pada LKPD-nya, jangan lupa. Kemudian jawab pertanyaan yang ada pada ini bahan ajar materi tentang persilangan monohibrid dan dihibrid. Satu sifat beda itu sifat beda. Satu sifat beda itu sifat beda. Oh gitu. Cari sifat yang lain. Oke. Terus nanti satu sifat beda. Monohibrid itu satu sifat beda. Baik, tolong diperhatikan, persilangan monohibrid itu satu sifat beda. Berikan contohnya itu misalnya persilangan antara bunga warna merah dan bunga warna putih. Itu contoh, berikan contoh. Nah, bagaimana keturunan keduanya? Itu yang kamu cari. Kemudian pertanyaan berikut tadi ada homozigot dan heterozigot. Pasangan alelnya sama berarti dia disebut dengan
homozigot. Misalnya A besar itu atau B besar itu homozigot atau heterozigot? Hah? Homozigot atau heterozigot? Homozigot. Kalau A besar B kecil, homozigot atau heterozigot? Hetero. Baik, silakan diskusikan pertanyaan yang 10 menit lagi ya. Pertanyaan nomor apa itu? 8 menit lagi ya. Besar kecil itu hetero, heterozigot. Kalau A besar baru homo. Baik, 5 menit lagi. Satu sifat beda misalnya A besar kecil. Sudah ya? Lagi 2 menit. Silakan siap-siap untuk presentasi dan menyajikan hasil. Silakan, waktu habis. Kelompok Nadia dan teman-teman silakan presentasi duluan. Silakan. Bisa diterima atau masih ada yang perlu ditanggapi? Silakan. Bisa. Baik. Terima kasih. Sekarang kita beri aplaus kepada kelompok 1 yang sudah presentasi. Baik, silakan kembali. Dilanjutkan dengan kelompok 2. Silakan. Silakan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami menjelaskan materi kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Helena Yulion. Nama saya Anissa Rahmatin. Nama saya Andreas Wigintomi. Nama saya Bagus Tolu. Baik teman-teman, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Teman saya akan membahasnya. Pada penjelasan pertama yaitu berikan salah satu contoh persilangan monohibrid. Pada contoh ini kami mengambil yaitu salah satunya adalah kacang polong. Persilangan kacang polong oleh Grogol, Mendel menggunakan persilangan monohibrid untuk mengidentifikasikan sifat dominan dan resesif pada kacang polong yang diperhatikan panjang batang kacang polong. Persilangannya adalah persilangan persilangan dari monohibrid. Yang pertama induknya AA bulat dan AA kecil kriput. Gamet menghasilkan A besar dan keturunan pertamanya AA menghasilkan bulat. Pada F2-nya induknya A besar A kecil dan A besar A kecil. Gametnya A besar dan A besar A kecil. Maka menghasilkan A besar A kecil dan AA bulat adalah 3:1. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Monohibrid adalah hibrid dengan satu sifat berbeda, sementara dihibrid adalah hibrid yang dengan dua sifat berbeda. Teman-teman, itulah hasil diskusi kami pada hari ini. Baik, dari presentasi atau penyampaian hasil kerja yang kalian sudah kerjakan dan sudah presentasikan di depan, kita bisa membuat kesimpulan bahwa persilangan menurut Mendel itu dalam penerapannya adalah persilangan monohibrid
dan dihibrid. Persilangan monohibrid tadi persilangan dengan satu sifat berbeda. Tadi contohnya monohibrid itu siapa tadi kelompok yang mempresentasikan? Persilangan antara biji bulat dan biji grapefruit. Hasilnya ada berapa jumlah biji grapefruit? Ada 3/1. 3/1. Kemudian persilangan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat yang berbeda. Berapa perbandingan penghasilan dari persilangan dengan dua sifat yang beda? Berapa perbandingan fenotipnya? Berapa? Coba lihat di buku. Berapa dari hasil kerja yang kamu buat tadi? Dengan dua sifat beda, berapa jumlah perbandingan fenotipnya? Ada berapa? Berapa perbandingannya? 9 9/3 1. Sedangkan perbandingan fenotip untuk monohibrid 3/1. Baik, dari hasil persilangan itu kita bisa simpulkan bahwa persilangan monohibrid dan dihibrid itu perbedaannya dari dua sifat. Monohibrid satu sifat yang beda dan dihibrid adalah dua sifat yang berbeda. Tadi ada sebut homosigot dan heterosigot. Apa perbedaannya? Yang tadi kelompok 3. Homosigot itu contoh gametnya apa? Homosigot. Kalau A besar A kecil, B besar B besar, K besar K besar, itu homosigot atau heterosigot? Hah? Homo? Paham ya? Oke, baik. Itulah inti dari pertemuan kita pada hari ini antara persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid menurut hukum. Baik, sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, kita mengerjakan post test melalui aplikasi kuis seperti tes di awal pelajaran tadi. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dulu. Kembali ke posisi. Silakan buka HP kalian masing-masing dan masukkan kode seperti yang ada pada layar di depan. Sudah buka? Sudah buka aplikasinya? Sudah, Pak. Oke, tunggu ya. Baik, itu kodenya ada di depan. Silakan mengerjakan soalnya, ada 5 nomor. Satu soal 1 menit waktunya. Silakan masukkan kode. Dan kalau sudah, silakan mulai kerja. Baru 5 orang. Lebih cepat lagi. Oke, kita mulai. Silakan mulai kerja. Pada tes di awal pembelajaran tadi ada Anissa yang menduduki peringkat pertama. Untuk sementara ada Clavius Jenaru. Silakan lebih semangat lagi baca soal dengan teliti. Semoga dari soal yang dikerjakan dapat nilai 100.
selesai. Mari kita selesaikan soalnya. Kita lihat ke depan siapa yang menduduki peringkat pertama. Kita beri tepuk tangan untuk Patricia Nasri, pemenang kedua. Peringkat kedua ada Albertus Joan, pemenang kedua. Peringkat ketiga ada Presilia. Tepuk tangan untuk Presilia. Baik. Berarti dari pretest ke posttest ada perubahan. Ada perubahan. Artinya pelajaran kita hari ini sampai di sini. Untuk kelompok presentasi yang mendapat nilai tertinggi atau mendapatkan hasil atau presentasi yang baik diberikan kepada kelompok Nadia dan teman-teman. Silakan tepuk tangan. Baik, sebelum Bapak akhiri pertemuan pada hari ini tentang persilangan pewarisan sifat dan penerapannya dalam persilangan hibrid dan hibrid selesai. Oleh karena itu, pertemuan hari Kamis kita lanjut dengan materi bisa dicatat persilangan semu hukum Mendel. Persilangan semu hukum Mendel. Persilangan semu hukum Mendel. Saya harapkan atau Bapak harapkan semoga hari Kamis itu kalian semuanya hadir, tetap sehat, semangat terus untuk belajar supaya kalian mendapat ilmu yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Baik, silakan nanti kembali memimpin doa penutup untuk pelajaran kita